lebih baik bikin rencana sekber atau ini kan sekbernya sudah jadi nih? Negeri ini besar sekali. Semakin banyak sekber semakin bagus. Kunjungan teman-teman Nasdem ke sekber Gerindra PKB bagus, silaturahim, karena negeri ini harus dibangun dengan basis kerjasama, silaturahim dan gotong royong. Dan kami tidak khawatir Nasdem loncat pagar, karena musyawarah kami terus berjalan dengan dinamis, hangat, dan mantap. Doakan, sebentar lagi akan ada kejutan dari kita bersama. Komunikasi politik kepada seluruh partai yang ada di Indonesia. Baru-baru saja kita juga telah mendaftarkan diri sebagai partai politik untuk mengikuti ajang demokrasi di tahun 2024. Tentu komunikasi secara intens, baik secara terbuka dan tertutup juga terus dilakukan. Tidak hanya kepada partai-partai yang telah mendeklarasikan dengan koalisinya, tetapi juga dengan partai-partai yang saat ini masih belum melakukan deklarasi terhadap kemungkinan kerjasama ke depannya. Tapi ini semua kan masih komunikasi ya, mungkin sambil diguyon-guyonan, tapi mudah-mudahan ya makin banyak partai merapat kita semakin bahagia. Nasdem tidak ada sama sekali ketakutan ya, karena kita yakin bahwa kita ingin membangun koalisi ini dalam kerangka tadi, kepentingan bangsa yang jauh lebih penting ke depannya. Dan saya yakin partai-partai Demokrat, PKS yang belum menentukan koalisi juga punya hal yang sama, punya kesadaran yang sama. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS yang katanya akan berkoalisi sampai saat ini belum juga sepakat. Maaf nih ya, saya mau nanya nih, niat koalisi apa kagak nih? Nasdem di kandang Gerindra PKB. Hubungan dengan Demokrat PKS baik. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan hubungannya dengan Demokrat dan PKS baik-baik saja meski baru saja mengunjungi markas koalisi Gerindra PKB. Dia menyampaikan itu saat berkunjung ke kantor sekretariat bersama koalisi Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari. Ali mengucapkan selamat kepada Gerindra dan PKB yang telah mendirikan rumah perjuangan koalisi. Dia menegaskan kunjungan partainya tak bermaksud untuk mencari alternatif koalisi lain. Kunjungan itu dimaksudkan agar dinamika politik menjadi cair, intensitas mulai memanas jelang pemilu dan Pilpres 2024. Nasdem bersama PKS dan Demokrat masih menjalin komunikasi terkait rencana mereka untuk berkoalisi dan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hingga saat ini, ketiga partai belum juga resmi mengumumkan koalisi dan deklarasi bersama. Sementara itu, selaku tuan rumah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan bahwa kunjungan Nasdem menjadi simbol kebersamaan. Pihaknya komitmen untuk menghilangkan politik identitas di tahun politik. Gubernur Heru bereskan proyek Sodetan Ciliwung yang mangkrak, Nasdem berkat anggaran era Anies. Anggota DPD DKI Jakarta Hasari Basri Umar dari Partai Nasdem menyebut proyek Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ini disampaikan Hasan ketika Heru mendulang puja publik karena berhasil membereskan pembebasan lahan proyek Sodetan Ciliwung hanya dalam hitungan bulan. Sementara Anies selama 5 tahun tak berhasil membereskan masalah ini. Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan. Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan. Namun Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk proyek Sodetan Ciliwung ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang. Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah 6 tahun mangkrak. Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan Sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan 1,5 bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini. Jokowi lantas mengaku kaget pembebasan lahan itu bisa dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Dia menyebut tidak mengetahui pendekatan apa yang dilakukan Heru hingga pembebasan lahan bisa dilakukan. Dengan adanya Sodetan Ciliwung, diyakini
bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 4 dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga 1. Golkar sebut Airlangga andalkan rekam jejak bukan pencitraan. Ini kata Nasdem. Partai Golkar mengandalkan rekam jejak dalam mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres. Golkar tak ingin mengandalkan capres hanya dari popularitas tanpa rekam jejak yang terbukti. Menanggapi hal tersebut, Waketum Nasdem Ahmad Ali tak merasa disinggung oleh Golkar, sebab Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang memiliki. Ali mengatakan sudah tugas Airlangga sebagai Menko Perekonomian untuk bekerja, sehingga wajar apabila Golkar berpandangan bahwa capresnya saat ini sibuk kerja bukan pencitraan. Namun Nasdem menegaskan antara sesama parpol sebaiknya tidak saling serang dan sindir, namun saling menghargai satu sama lain. Sebab tujuan menjadi capres adalah sama-sama untuk melayani masyarakat dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Diberitakan sebelumnya Partai Golkar tak menjadikan elektabilitas menjadi prioritas capres di pemilu 2024. Terlebih, Ketum Golkar Airlangga Hartarto disebut saat ini lebih fokus kerja ketimbang meningkatkan citra. Golkar menegaskan Airlangga saat ini tengah fokus lebih dulu membenahi perekonomian Indonesia. Menurut Lomhot, elektabilitas bukanlah sebagai penentu pemenangan di pemilu 2024. Angka survei menjadi lebih penting katanya setelah para capres sudah resmi terdaftar di KPU. Lomhot yakin elektabilitas Airlangga bakal berdongkrak naik sebab sebagai Menko Perekonomian, Airlangga telah berupaya agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi. Oleh karena itu di tengah tantangan resesi global ini, Lomhot berpendapat capres ke depan adalah orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera, sehingga investasi masuk, pertumbuhan ekonomi positif, dan lapangan kerja otomatis akan bertambah. Selain itu, Airlangga juga sangat memperhatikan terhadap ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya dengan menambah alokasi anggaran kredit usaha rakyat hingga mencapai 128 triliun rupiah lebih. Kebijakan ini jelas menumbuhkan ekonomi rakyat kecil yakni tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM.